Assalamualaikum anak-anak hebat, ketemu lagi sama ibu ya. Sekarang materi kita adalah tentang cara menghitung luas gabungan bangun ruang. Oke, gak usah berlama-lama, stay tune di channel ibu dan selamat menyaksikan videonya. Untuk dapat menyelesaikan soal matematika, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, tulis apa yang diketahui. Yang kedua, tulis apa yang ditanya. Yang ketiga, tulis cara penyelesaiannya. Yang keempat, lakukan pengecekan kembali. Yang kelima, tulis kesimpulan jawabannya. Nah, agar lebih jelas, kita langsung kerjakan contoh soalnya ya, anak-anak. Cara menghitung luas gabungan dua buah bangun ruang, ya. Tentukanlah luas permukaan gambar berikut. Di sini kalian bisa lihat ada satu gambar yang terdiri dari dua bangun ruang. Bangun ruangnya apa aja sih? Nah, ini bangun ruangnya itu ada 5 segi 4 dan kubus. Kemudian digabungkan. Kita akan menghitung luas permukaan dari bangun tersebut. Ya, dari bangun ruang ini kita ketahui. Ya, lihat di sini. Rusuk kubusnya itu sama dengan 8 cm. Kemudian sisi miring segitiganya itu 5 cm. Karena kita akan mencari luas permukaan 5 sisi tegaknya itu, kita kan memerlukan tinggi 5. Sementara yang diketahuinya itu sisi miringnya. Dan kalau ketika mau mencari tinggi, kita harus cari juga alasnya dari segitiganya. Di sini kan ada garis putus-putus. Nah, ini adalah tinggi membentuk segitiga, siku-siku. Nah, dari mana kita peroleh di sini alas segitiganya? Lihatlah ke bawah. Ini kan ada alas kubus atau sisi kubus 8 cm. Sama panjangnya dengan yang di atas. Tapi karena yang di atas itu dibutuhkannya cuma setengah, karena untuk siku-siku itu, maka 8 dibagi 2 sama dengan 4 cm. Ya, itu yang diketahuinya. Sekarang kita tulis apa yang ditanyakannya. Yang ditanyakannya adalah luas permukaan bangun gabungan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita cari tinggi segitiga dengan rumus Pythagoras. Ibu sudah jelaskan di video sebelumnya cara mencari tinggi dengan rumus Pythagoras ya. Tinggi segitiga ya atau tinggi segitiga siku-siku itu ya, T kuadrat sama dengan S kuadrat dikurangi A kuadrat. Tinggi kuadrat sama dengan sisi miring kuadrat dikurangi alas kuadrat. Kita masukkan angkanya. Tinggi kuadrat sama dengan sisi miringnya berapa itu? 5. 5 kuadrat dikurangi alas segitiganya yang tadi sudah kita hitung ya. 4 kuadrat ya. Terus kita tulis lagi. Tinggi sama dengan, karena ini tingginya kuadrat, kita hilangin kuadratnya. Pindahlah kuadratnya menjadi akar di sini. Akar dari 5 kuadrat itu sama dengan 25. Dikurangi 4 kuadrat itu sama dengan 16. Jadi T sama dengan akar dari 9. T sama dengan 3 cm. Jadi tinggi segitiganya itu adalah 3 cm. Apakah sudah selesai? Belum. Sekarang kita kerjakan lagi karena yang kita butuhkan adalah luas sisi tegak limas. Lihat limas itu ya, terdiri dari 4 sisi tegak segitiga. Ya, kita akan menghitung luas seluruh sisi tegak limas tanpa alas. Ya, alasnya kan segi 4. Jadi alasnya itu tidak dihitung karena ini luas gabungan. Jadi yang kita hitung cuma luas sisi tegak limasnya. Luas sisi tegak limasnya itu ada 4 segitiga. Ya. Coba kita hitung. Luasnya sama dengan 4 dikali luas segitiga. Luas sisi tegak limas seluruhnya sama dengan 4 dikali rumus luas segitiga. Masih ingat kan? Setengah alas kali tinggi. 4 dikali setengah dikali, lihat alasnya, alas segitiga, bukan segitiga siku-siku, alas segitiganya itu ada 8 sama dengan sisi kubus ya. Jadi 4 kali setengah kali 8
dikali 3. 3 itu apa? Tinggi. Tinggi limas yang tadi sudah kita cari. Ya, dimasukkan. Luas sisi tegak limas sama dengan, lihat di sini 4 dibagi 2, 2. Jadi tinggal 2 kali 8 dikali 3. Luas seluruh sisi tegak limas sama dengan 48 cm. Nah, setelah kita mencari luas sisi tegak limas, sekarang kita cari luas permukaan kubusnya. Di sini lihat kubusnya itu yang nempel atau yang berhubungan dengan limas itu kan tutupnya. Sehingga kita jangan dihitung tutup dari kubus itu. Ya, jadi kita menghitung luas kubus tanpa tutup. Berarti luas keempat sisi tegak kubus dan luas alasnya sehingga menjadi 5 sisi. Kalau luas permukaan kubus itu kan 6 sisi. Karena satu sisinya itu nempel ke 5 sehingga tidak dihitung. Ya, jadi kita hitungnya tuh hanya 5 sisi saja. Jadi luas permukaan kubusnya itu sama dengan 5 dikali sisi kuadrat. Ya, kita masukkan angkanya. Luasnya itu sama dengan 5 dikali sisi. Luas sisi kan? Luas dari kubus. Sisi dikali sisi. 5 dikali 8 kali 8. Luasnya sama dengan 320 cm. Ya. Jadi, luas gabungan bangun ruang di atas adalah hasil penjumlahan dari luas sisi tegak limas dan luas kubus tanpa tutup. Jadi kita tambahin ya. Luas gabungan itu sama dengan 48 cm persegi. Ini merupakan luas limas ya, ditambah 320 cm persegi, ini luas kubus. Hasilnya adalah 368 cm persegi. Jadi, luas permukaan bangun di atas adalah 368 cm persegi. Nah, anak-anak, sekarang kita coba contoh soal yang lain ya. Menghitung luas gabungan dari kubus dan balok yang disatukan. Ini lihat di sini diketahui rusuk kubusnya tuh 10 cm. Panjang baloknya itu 12 cm. Lebar baloknya itu adalah 10 cm. Dan tinggi baloknya itu adalah 5 cm. Dari mana cara mencari tingginya balok itu 5 cm? Lihat di sini ya, di sisi kubus ya, yang bersinggungan atau yang nempel dengan balok itu kan panjangnya sama ya dengan sisi yang sebelah kiri, 10 cm. Sekarang si tinggi balok itu setengahnya dari situ, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5 cm. Kita akan mencari yang mana dulu? Kita cari salah satu dulu bangun ruang, yaitu kubus ya. Luas kubus itu sama dengan 6 dikali sisi kali sisi, karena kubus itu kan ada 6 sisi ya. Oke, 6 kali sisi. Kita lihat gambarnya ya. Jika dilihat dari gambar tersebut, kubus hanya memiliki 5,5 sisi. Kenapa 5,5 sisi? Karena setengah sisinya itu dia kan udah nempel dengan balok. Jadi kita tidak usah menghitungnya. Yang kita hitung itu adalah sisi kubus yang tidak ada singgungan atau tidak nempel dengan bangun ruang yang lain. Ya, itu di situ ada, jadi 5 sisi tambah setengah sisi. Sehingga rumusnya menjadi 5,5 dikali sisi kali sisi. Ya, kita masukkan angkanya. 5 kali setengah dikali sisinya itu 10 kali 10. Hasilnya adalah 550 cm persegi. Itu luas kubus. Nah, sekarang kita akan mencari luas balok. Luas balok itu sudah kita pernah pelajari, luas permukaan balok. Rumusnya bagaimana? 2 dikali dalam kurung panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi kurung tutup. Jika dilihat gambar balok di samping hanya memiliki 2 sisi, alas dan tutup.
dua sisi depan dan belakang dengan satu sisi sebagian atau dengan satu sisi bagian kanan. Maka dari itu rumusnya menjadi 2 dikali dalam kurung P dikali L atau panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi dikurangi lebar dikali tinggi kurung tutup. Kenapa dikurangi? Karena satu sisi balok sebelah kiri tidak ada dan sisi itu dia yang nempel dengan kubus yang tadi, ya. Kita masukkan angkanya. Sama dengan 2 dikali dalam kurung panjang dikali lebarnya itu 12 kali 10 ditambah panjang kali tinggi, panjangnya 12 dikali 5 ditambah lebar kali tingginya itu 10 dikali 5 kurung tutup dikurangi lebar kali tinggi, lebarnya 10 dikali 5 kurung tutup. Kita selesaiin ya. 2 sama dengan 2 dikali 120 ya ditambah 12 dikali 5 60 ditambah 10 kali 5 50 dikurangi 10 kali 5 50 sama dengan 460 dikurangi 50 sama dengan 410 cm persegi ya. Jadi ini belum selesai loh. Luas gabungannya adalah luas kubus ditambah luas balok. Luas kubus tadi kita sudah hitung ya, luas kubusnya itu sama dengan 550 ditambah luas balok 410. Hasilnya adalah 960 cm persegi. Jadi luas gabungan gambar di atas adalah 960 cm persegi. Anak-anak, agar lebih paham lagi, Ibu kasih contoh soal berikutnya ya. Ini ada di sini gambar. Menurut kalian kira-kira ini gabungan dari gambar apa? Bangun ruang apa? Gabungan gambar dari tabung dan kerucut ya. Kita akan menghitung berapa luas gabungannya. Kalau kita pisahin ya, anak-anak ini gambarnya. Lihat di sini biar nanti kalian nggak pusing, kita pisahin dulu gambarnya tabung dan kerucut. Sekarang lihat tabung. Yang diketahui dari tabung adalah tinggi tabung dan diameter tabung. Sedangkan kerucut, lihat, yang kita butuhkan itu nanti adalah tinggi kerucut. Dari mana tinggi kerucutnya? Yaitu dari tinggi keseluruhan dikurangi tinggi tabung, ya. Jadi 18 dikurangi 12 sama dengan 6 cm itu tinggi kerucut. Dan diameter kerucutnya itu sama dengan 14, ya, anak-anak. Nah, karena yang diperlukan nanti luas alas itu adalah jari-jari bukan diameter, oleh karena itu kita diameternya jadiin dulu jari-jari ya. Diameter itu sama dengan 2R atau 2 dikali jari-jari. Diameternya 14, maka R sama dengan 14 dibagi 2 sama dengan 7 cm ya. Kalian tulis di situ, jari-jarinya adalah 7 cm. Kemudian tinggi tabung 12 cm, tinggi keseluruhan 18 cm, tinggi kerucut itu sama dengan 18 dikurangi 12 sama dengan 6 cm. Yang ditanyakan berapa luas permukaan bangun tersebut ya. Kita kerjakan satu-satu, kita kerjakan yang tabung dulu ya. Luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut ya. Luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas alasnya itu kan lingkaran kalau tabung, berarti rumus dari luas lingkaran. Luas lingkaran itu apa rumusnya? V kali R kuadrat ditambah luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu rumusnya sama dengan 2 kali V kali R dikali T atau 2 kali V kali jari-jari kali tinggi tabung ya. Kita kerjakan, masukkan angkanya. Luas tabung sama dengan 2 kali. Karena itu R-nya kelipatan 7, kita pakai V-nya yang 22/7. 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 2 dikali V-nya 22/7 dikali 7 dikali tinggi tabung 12 ya. Kita hitung, luas tabung sama dengan 2 kali 7 bagi 7 1 ya. Jadi tinggal 22 kali 1 kali 7.
Kemudian ini 22/7, 7 dibagi 7, 1 ya sama ya. Jadi tinggal 2 kali 22 kali 1 kali 12. Luas tabung itu sama dengan 308 ditambah 528 cm. Sama dengan 836 cm persegi ya. Jika tabung digabungkan dengan kerucut seperti gambar di atas, maka tutup tabung tidak ada karena diganti dengan kerucut. Maka dari itu, luas permukaan tabung dikurangi luas tutup tabung. Ya, tadi kita kan ngitungnya 2 ya, alas sama tutup. Nah, sekarang kita kurangi karena si tutup tabungnya itu adalah ngegabung dengan kerucut. Jadi kita kurangi saja. Luas tutup tabung itu kan sama dengan luas lingkaran ya, 1 kali luas lingkaran. VR kuadrat 22/7 kali 7 kali 7 sama dengan 22 kali 1 kali 7 sama dengan 154 cm. Jadi luas tabung tanpa tutup itu, tadi kan kita udah hitung tuh luas tabung keseluruhan. Baru sekarang dikurangi luas tabung tanpa tutup. 836 dikurangi 154 sama dengan 682 cm persegi. Nah, setelah kita menghitung luas tabung, kita akan mencari luas permukaan kerucut tanpa alas. Sama seperti tabung tadi. Kalau tabung tanpa tutup, kalau kerucut tanpa alas. Karena alas kerucut diganti dengan tabung, jadi yang dicari hanya rumus selimut kerucut. Rumus luas selimut kerucut itu sama dengan V dikali R dikali S ya. Sekarang kita cari dulu S-nya. Nah, anak-anak masih ingat gak S itu apa? Waktu kita belajar tentang bangun ruang tentang kerucut. S itu adalah garis pelukis ya. Garis pelukis itu sama dengan sisi miring pada rumus Pitagoras. Sehingga kita cari garis pelukisnya itu. Dilambangkan dengan S. S sama dengan akar dari jari-jari kuadrat ditambah T, tinggi kuadrat ya. Jadi S garis pelukis sama dengan akar dari 7 kuadrat ya. R-nya kan 7 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Nah, ini S itu sama dengan akar dari 7 kali 7 ya. 7 kuadrat itu 7 kali 7 sama dengan 49. Ditambah 6 kali 6, 36. S sama dengan akar dari 85. S sama dengan 9,21 ya. Itu baru kita cari garis pelukisnya ya. Sekarang kita cari luas selimut kerucut. Rumusnya adalah V dikali R dikali S. Atau V dikali jari-jari dikali garis pelukis. Karena di sini R-nya itu 7, kita pakai V-nya yang 22/7. 22/7 dikali 7 dikali S-nya udah ketemu ya, luas selimutnya 9,21. Ya, kita kerjakan langsung. 7 dibagi 7 sama dengan 1, tinggal 22 dikali 9,21 sama dengan 202,62 cm persegi ya. Jadi luas gabungan tabung dan kerucut sama dengan luas tabung itu sudah kita cari tadi ya, 682 ditambah luas kerucut 202,62 sama dengan 884,62 cm persegi. Jadi luas gabungan gambar di atas itu ya, gambar yang tadi itu sama dengan 884,62 cm persegi. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu tentang luas gabungan bangun ruang. Dan nanti di video Ibu selanjutnya kita akan membahas tentang volume gabungan bangun ruang. Oke, selamat belajar. Dadah. Assalamualaikum.